Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu inheritance. Inheritance ya, atau dalam bahasa Indonesia artinya pewarisan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang objek, atribut, dan kelas. Sekarang kita akan membahas suatu metode dalam OOP, yaitu pewarisan atau inheritance. Nah, apa itu inherent? Bagaimana prinsip kerjanya atau cara kerjanya? Jadi cara kerja itu seperti ini. Bayangkan ada sebuah ayah. Maaf, bayangkan ada seorang ayah dan ada seorang anak. Nah, dua orang ini adalah sebuah kelas dalam dalam Java. Ada kelas ayah, ada kelas anak. Nah, dalam kelas ayah itu punya atribut, misalnya nama, mata biru, dan minum kopi. Jadi dia punya string nama, dia punya ciri-ciri mata biru, dia juga punya kebiasaan minum kopi. Lalu kebiasaan ini atau ciri-ciri ini diwariskan ke dalam anaknya, yaitu di kelas anak. Jadi anaknya ini punya nama, punya ciri-ciri mata biru, dan punya kebiasaan minum kopi. Dalam dalam Java artinya kita akan menulis kelas Java, ciri-cirinya, kelas ayah, ciri-cirinya, lalu kita menuliskan di kelas anak dan ciri-cirinya yang sama dengan ayahnya. Ini mungkin hanya dua kelas, kita masih bisa menuliskan ulang. Tapi kalau misalnya anaknya ada 11 atau anaknya ada 20, kita gak mungkin ngulangin coding yang sama di 20 kelas, karena itu akan tidak efisien ya. Nah, oleh karena itu adalah suatu cara atau metode, yaitu inheritance atau pewarisan. Jadi kita tidak perlu menuliskan coding yang sama berulang kali. Cukup ciri-cirinya atau kebiasaannya kita tuliskan di ayah, lalu untuk anak-anaknya kita tidak perlu menuliskan gitu. Nah, bagaimana caranya? Oke, pertama-tama teman-teman silakan buat file atau folder ya. Di sini saya buat folder, di sini saya bikin folder OOP2. Nih. Lalu kita buat 3 file. Ini terserah ya, kembali lagi kepada kebutuhan teman-teman, tapi di sini saya akan mengsimulasikan seolah-olah ini seperti suatu universitas, ada karyawan dan ada dosen misalnya. Di sini saya bikin file karyawan, saya juga bikin file dosen, dan ada file main. File main ini adalah wadah utama kita lah dalam merunning suatu codingan kita gitu. Pertama kita masuk ke file karyawan dulu di sini ya. Karyawan Java. Nah, mohon maaf ya, saya sudah coding duluan karena supaya lebih efisien aja saya menjelaskannya. Nah, ini nggak beda jauh kok kalau teman-teman ikut video tentang objek, atribut, kelas. Mungkin di sini teman-teman nggak akan pusing lihatnya. Pertama-tama kita bikin dulu public class karyawan di sini ya. Lalu kita tambahkan ciri-cirinya. Nah, di sini saya menuliskan ciri-ciri karyawan itu punya string NIP, dia punya ciri-ciri string nama, dan juga dia punya ciri-ciri string jenis kelamin. Nah, di bawahnya itu public void. Nah, ini belum belum saya jelasin di video sebelumnya ya. Public void ini konsepnya hampir sama dengan string dan integer. Namun bedanya, public void ini untuk menuliskan kebiasaan. Misalnya mobil, mungkin stringnya dia punya merek, atau dia stringnya punya warna. Nah, tapi dia punya kebiasaan melaju. Dia punya kebiasaan gerak maju. Nah, untuk menuliskan kebiasaan itu kita menggunakan ini, public void. Public void, lalu kita masukkan kebiasaan. Nah, kebiasaan karyawan itu masuk kerja. Jadi saya tulis di sini public void masuk kerja. Di bawahnya juga ada public void beri nama. Jadi dia bisa beri nama lah. Jadi ada dua kebiasaan di sini. Ada kebiasaan masuk kerja dan ada kebiasaan beri nama. Di sini juga dia punya ciri-ciri string NIP, string nama, dan string jenis kelamin. Jadi intinya karyawan punya ciri-ciri seperti inilah ya. Lalu kita masuk ke file dosen. File dosen. Nah, di sini kita tidak akan menuliskan ciri-cirinya. Dosen itu punya ciri-ciri sama seperti karyawan. Dia punya NIP, dia punya nama, punya jenis kelamin, punya kebiasaan masuk kerja. Dosen juga punya kebiasaan atau ciri-ciri sama seperti karyawan. Tapi kita tidak perlu menuliskan di sini. Kenapa? Karena kita akan melaksanakan suatu cara atau metode, yaitu pewarisan. Bagaimana cara penerapan codingnya? Teman-teman silakan ketik dulu di sini ya. Public class dosen. Nah, jangan langsung ditutup.
tapi kita ketik dulu extend. Nah, extend ini adalah coding untuk mewariskan suatu atribut. Jadi public class dosen extend. Nah, extendnya ini dia dapat warisan dari mana? Kita tulis kelasnya di sini sampingnya karyawan. Jadi dosen, public class dosen itu punya ciri-ciri yang diwariskan dari karyawan. Nah, jadi dosen itu punya ciri-ciri sama seperti karyawan. Hanya bedanya kita tidak perlu menuliskan ciri-cirinya di bawah sini karena sudah ada di sini. Jadi ciri-ciri yang ada di sini itu pindah ke sini, tapi kita nggak usah nulis, cukup tambahkan extend di sini. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita coba ke file main. File karyawan sudah kita tuliskan ciri-ciri atribut dan lain-lain. Dosen pun sudah dituliskan ciri-ciri atributnya dan lain-lain, cuman menggunakan extend. Jadi kuncinya ada di extend ini ya. Lalu kita ke file main. Ini seperti biasa kita tulis public class main, public static void main dan lain-lain. Nah, di sini kita membuat objek dosen. Sama seperti video sebelumnya, cara membuatnya kita tulis dulu kelasnya dosen, lalu itu kita terus sebentar. Setelah itu kita membuat objek ya. Objeknya itu dosen 1. Sebentar saya coba gedein dulu ya. Ini kecil. Oh, nggak bisa ya? Bentar. Udahlah. Kita lanjutin aja ya. Semoga kelihatan. Tapi kalau nggak kelihatan, sebentar coba saya gedein dulu. Oke, sudah besar. Tadi ada sedikit kendala teknis ya. Kini kita tulis public class main, public static void dan lain-lain. Nah, di bawahnya kita buat objek sama seperti yang kemarin saya sudah jelaskan. Kita ketik dulu kelasnya dosen. Kita buat objeknya dosen 1 sama dengan perintah new dosen. Jadi kita membuat objek dosen 1 di dalam kelas dosen. Lalu tutup kurung buka, lalu kita kasih titik koma. Lalu bawahnya kita masukkan deklarasi dosen 1 titik masuk kerja. Artinya si dosen 1 ini dia masuk kerja lah, istilahnya kayak gitu. Nah, apakah ketika kita running dosen ini akan betul-betul masuk kerja? Karena di sini kan kita nggak nulis apa-apa ya. Tapi seharusnya ciri-ciri dosen ini sama seperti karyawan. Jadi sehingga ketika kita running hasil runningnya itu akan bertuliskan masuk kerja. Kita akan lihat. Kita running ya. Nah, hasilnya adalah dosen ini masuk kerja. Artinya metode kita berhasil, extend tadi berhasil. Walaupun di kelas dosen kita tidak menuliskan apa-apa, cuman extend, tapi ciri-cirinya atau atributnya itu sudah ada, yaitu dapat warisan dari karyawan. Jadinya extend ini berhasil. Si dosen ini, file dosen extend ini berhasil. Jadi intinya metode inherent itu ketika kita punya dua kelas dengan atribut yang sama atau mirip, kita tidak perlu menuliskan ulang, cukup kita menggunakan extend. Jadi si karyawan ini punya atribut ini nih sama dengan dosen, cuma kita nggak perlu nulis di bawah sini, cukup kita tambahkan extend. Lalu tinggal ya udah kita laksanakan coding yang lain. Ketika di running ya hasilnya akan sama dengan karyawan gitu. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.